motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan yang diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang apa yang Bapak Ibu sekalian, sangat hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pemaparan terakhir yaitu mengenai yang terkait masalah konsumsi dan air minum. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Zahid Al-Muhasibi, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Pondok Mutiara Sunnah maupun Yayasan Mutiara Sunnah telah mempercayain kami sebagai pengisi ataupun pihak air minum dan catering di Mutiara Sunnah. Ya, alhamdulillah kerjasama ini sudah terjalin lebih kurang 7 sampai 8 tahun. Jadi alhamdulillah sudah atas kepercayaannya. Ya, alhamdulillah atas kepercayaannya 7 sampai 8 tahun sudah terjalin kerjasama yang baik. Kami juga mohon doanya agar ke depan pihak catering dan air minum ini bisa lebih amanah lagi. Untuk yang pertama kali, Anda jelaskan mengenai air minum. Air minum ini alhamdulillah diisi dengan air minum Kenjen Water. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, Kenjen Water ini diciptakan oleh seorang profesor di Jepang. Nah, beliau terinspirasi dari air Zam-Zam. Jadi sehingga beliau menciptakan mesin yang hasil dari airnya itu menyerupai, tidak menyamain ya Pak, hanya menyerupai air Zam-Zam. Jadi kelebihannya maupun keunggulannya, air minum Kenjen Water ini kadar pH-nya itu bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Jadi bisa diciptakan kadar pH untuk air minum itu minimal dari 7 sampai dengan maksimal itu 9,5 kadar pH-nya. Jadi yang rata-rata sudah santri Mutiara Sunnah ini minum itu rata-rata biasanya di 9,5. Ya, kadar pH-nya di 9,5. Namun memang tidak bisa disamakan dengan air Zam-Zam. Jadi kadar pH ini apabila kita endapkan atau kita diamkan kurang lebih selama 3 sampai 4 minggu, maka perlahan kadar pH-nya akan mulai menurun. Ya, mulai menurun. Kalau air Zam-Zam itu tetap dia akan biru, warnanya warna biru. Kalau misalkan kita pakai cairan untuk pengecek kadar pH ya, itu warnanya tetap biru atau ungu. Nah itu insya Allah ya dengan berkat izin Allah nggak akan berkurang kadar pH-nya. Beda sama dengan mesin ciptaan manusia, kadar pH-nya bisa berkurang lambat laun ya, berkurang seperti itu. Jadi ya alhamdulillah atas kepercayaannya untuk air minum kita isi dengan air minum Kenjen Water. Untuk kuantitas atau pengantarannya ya alhamdulillah selama ini kita antarnya setiap hari. Selama santri itu mondok kita antarnya setiap hari, dari Senin ke Minggu ya ke Senin lagi, insya Allah kita antar terus setiap hari. Dan kuantitasnya adalah yang sudah
di tahun ajaran lalu dan sebelumnya itu karena asramanya ada 10 asrama, jadi kita antarnya untuk hari ini akan diselang-seling. Hari ini 20 galon, besok 10 galon, besoknya lagi 20, besoknya lagi 10, begitu seterusnya. Nah, untuk santri itu akan dijatahin masing-masing asramanya ada 5 galon kosong. 5 galon kosong Kangen Water. Jadi yang hari ini akan diantar 20, besoknya galon tersebut akan kembali lagi dalam bentuk kosong dan akan kita ambil, lalu akan kita isi untuk lusa berikutnya di waktu pengiriman 20, bukan waktu pengiriman 10. Jadi misalkan satu asrama A mengembalikan hanya 1 galon, maka yang akan kita isi untuk lusa berikutnya itu adalah 1, tidak dengan 2, karena terkait dengan stok galon, sisa galon yang ada di tempat produksi Kangen Water. Seperti itu. Kalau misalkan dia mengembalikan 2, ya tetap akan kita isinya 2. Insya Allah seperti itu. Lalu kemudian yang kedua itu mengenai catering. Catering ini alhamdulillah ya berkat saran-saran dari pengajar-pengajar yang ada di Mutiara Sunnah dan Bapak Ibu sekalian semuanya, untuk menu catering itu kita terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sarapan, makan siang, kemudian makan sore ataupun malam. Jam pengantarannya biasanya untuk sarapan itu di jam maksimal 6:30 pagi. Ya, maksimal jam 6:30 pagi itu sudah kita antarkan. Kalau untuk siang biasanya jam 11:30 siang. Kalau untuk sore itu jam atau malam sudah jam 5 sore itu, atau maksimal 5:30 kita sudah antarkan di pondok. Nah, untuk menunya sendiri biasanya sarapan kita kasih dengan nasi goreng, dicampur dengan mie bisa jadi, ataupun nasi dengan lauk pauk, kadang juga bubur ayam, bubur kacang hijau, kolak, dan lain-lainnya, menu sarapan. Untuk makan siang ini kita diwajibkan untuk mengisi menu makanan itu dengan yang pertama lauk pauknya dengan protein hewani ya, yang bisa kita dapat itu dari daging ayam, daging ikan, terus bisa juga daging sapi, seperti itu. Jadi bagi santrinya ataupun adik-adik yang nggak bisa makan ikan, ya insya Allah selama berada di pondok mereka bisa makan ikan. Bagi santri, kemudian menunya selain protein, daging hewani, ada juga sayur-sayurannya untuk pelengkap nutrisi. Kemudian dilengkapin dengan tempe, tahu, ya lauk pendukung ya. Dan yang terakhir biasanya ada sambalnya juga, atau bisa jadi tempenya dibuat tempe sambal. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, jadi bagi yang nggak suka pedes ataupun sukanya pedes, ya kita buatnya di tengah-tengah. Jadi nggak bisa pilih. Kita buatnya nggak terlalu pedes kayak gitu. Ya. Dan yang terakhir itu untuk menu makan malam ya, atau makan sore, itu protein dari hewaninya kita tiadakan, maka nutrisinya didapat dari sayur-sayuran, telur, dan tempe ataupun tahu.
kurang lebih gambarannya seperti itu. Insya Allah nanti setiap 2 minggu sekali di sarapan paginya akan kita adakan di hari Minggu, insya Allah akan kita adakan menu makanan yang cukup bernutrisi ya, maupun itu susu bisa jadi atau roti ya, nanti insya Allah bisa kita anggarkan seperti itu, sehingga apa yang dikonsumsi oleh santri bisa memberikan semangat ya, semangat untuk belajar di pondok. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa Anda sampaikan untuk kali ini. Dan Anda ucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak pondok maupun yayasan telah memberikan kesempatan kami, memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengisi air minum dan catering selama ini. Dan mudah-mudahan insya Allah seterusnya bisa tetap terjalin kerjasama yang baik. Dan alhamdulillah juga kami menjadi salah satu bagian di luar pondok, bagian di luar yayasan yang menjadi saksi berkembangnya atau berkembangnya majunya pondok pesantren Mutiara Sunnah ini dari nol sampai dengan berdiri saat ini. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seorang tahfiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu.